Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pemisahan campuran. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah 1. Menyebutkan klasifikasi materi dan contohnya, dan yang kedua menjelaskan macam-macam pemisahan campuran. Klasifikasi materi. Klasifikasi materi terdiri dari unsur, senyawa, dan campuran. Campuran sendiri terdiri dari campuran homogen dan heterogen. Sedangkan campuran heterogen terdiri dari koloid dan suspensi. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Dalam unsur terdapat partikel terkecil yang disebut atom. Contoh besi, oksigen, nitrogen, dan aluminium. Pembagian unsur berdasarkan asal-usulnya, unsur dibagi menjadi 2, yaitu unsur alami dan unsur buatan. Sedangkan berdasarkan sifatnya, unsur dibedakan menjadi 3, yaitu unsur logam, non-logam, dan metaloid. Senyawa merupakan gabungan 2 unsur atau lebih yang terdapat dalam suatu materi yang dihasilkan melalui reaksi kimia. Adapun contoh dari senyawa yaitu air, minyak bumi, karbohidrat, dan lain sebagainya. Campuran merupakan gabungan 2 atau lebih zat dengan komposisi tidak tetap dan masih memiliki sifat-sifat zat asalnya. Campuran sendiri digolongkan menjadi 2, yaitu campuran heterogen dan campuran homogen. Contoh campuran homogen yaitu udara, larutan gula, minuman teh manis, larutan cuka, larutan alkohol 70%. Contoh campuran heterogen yaitu campuran kanji dalam air, debu, kapur, dan minuman kopi. Pemisahan campuran. Definisi pemisahan campuran adalah proses memisahkan antara 2 jenis zat atau lebih agar zat-zat tersebut terpisah dan menjadi zat tunggal dengan melakukan tindakan secara fisika maupun kimia. Metode pemisahan campuran ada 5, yaitu filtrasi, kristalisasi, sublimasi, destilasi, dan kromatografi. Filtrasi merupakan salah satu metode atau sebuah cara pemisahan secara fisik yang dilakukan untuk bisa memisahkan antara padatan dan cairan. Seperti contoh, kalian kalau memisahkan air teh pakai saringan-saringannya sebagai filter, sedangkan hasil yang diperoleh disebut filtrat. Kristalisasi adalah proses pembentukan kristal padat dari presipitasi atau pembentukan endapan larutan, pelelehan, padatan, ataupun hasil dari deposit gas. Contoh dari kristalisasi adalah mendapatkan kristal garam yang diperoleh dari penguapan air laut. Sublimasi adalah perubahan wujud dari padat ke gas tanpa mencair terlebih dahulu. Di situ kita ambil contoh gambar campuran kapur barus dan pasir. Kita panaskan, pada saat pemanasan nanti yang akan menguap adalah kapur barus dan akan mengkristal di atas itu ya, di bawahnya dari kaca arloji yang diberi es batu. Itu yang disebut dengan sublimasi. Destilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan, atau dengan kata lain perbedaan titik didih. Bisa kita ambil contoh yaitu destilasi bertingkat untuk memisahkan minyak bumi. Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen yang berada pada larutan. Di situ kita lihat untuk
untuk mengetahui penyusun warna dalam suatu tinta. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.